Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaki Rizky Rabbani. Mungkin ini pertama kalinya saya membuat sebuah video tentang bagaimana cara kita melantunkan lagu nahawan di dalam membaca Al-Quran, ya, khususnya pada murotal, karena membaca Al-Quran itu ada murotal, ada menjawad. Namun nahawan yang kali ini akan saya ajarkan, akan saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah lagu nahawan di dalam murotal Al-Quran, bukan di dalam tipe lagu mujawad. Jadi hanya khusus untuk murotal saja untuk kali ini. Insya Allah kedepannya mujawad, jika ada kesempatan saya akan membuat videonya. Tapi jangan lupa sebelum kalian menonton secara lengkap, kalian klik like dan subscribe channel ini dulu. Terus tanda loncengnya dinyalakan ya, biar nanti ketika ada notifikasi tentang video yang saya upload lagi, nanti akan sampai kepada notifikasi di YouTube kalian masing-masing, sehingga nanti kalian tidak akan ketinggalan terkait video-video yang saya upload nanti. Oke, langsung saja ke materi tentang lagu nahawan ini. Lagu nahawan ini merupakan salah satu lagu dari 7 lagu di dalam membaca Al-Quran. 7 lagu itu, yang pertama adalah Bayati, kedua Sobah, ketiga Hijaz, keempat Nahawan, kelima Ros, keenam Sika, dan ketujuh Jiharka. Jadi di antara 7 ini kita pelajari satu, fokus di yang keempat adalah Nahawan. Nah, lagu Nahawan ini biasa atau banyak digunakan oleh imam-imam, salah satunya adalah Imam Syarih Rashid Al-Fasi. Lagu nahawan ini merupakan lagu yang sangat gampang dibanding lagu-lagu yang lain. Jadi kalau misalkan kita mau belajar lagu, kita fokus di nahawan dulu, karena lagu nahawan ini tipe lagu yang paling gampang ketika kita ingin murotal Al-Quran, ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba murotal, mencoba membaca suci Al-Quran dengan lagu, lebih baik saya sarankan ke nahawan dulu. Inilah kenapa saat ini saya membuat sebuah video yang akan membahas tentang lagu nahawan di dalam murotal Al-Quran, karena ini dasarnya dulu kita, baru nanti ke yang lain-lain. Sebenarnya kalau di tingkatan lagu Bayati yang paling pertama, tapi untuk tingkatan kemudahan mungkin nahawan yang paling mudah dibandingkan yang lain. Namun nahawan ini sendiri sebenarnya ada banyak variasi tentang lagu nahawan. Hanya saja saya tetap tadi konsisten kepada kalian yang memang ingin belajar pemula di dalam lagu Al-Quran, khususnya nahawan. Maka saya akan menyampaikan lagu nahawan dengan jenis yang paling dasar. Nah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Nanti kalian bisa ikuti setelah saya mencontohkan. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia contoh lagu nahawan untuk ta'awudz dan basmalah. Simpelnya gini, ketika kita belajar, otomatis kita belajar dari dasar dulu. Nah, dari dasarnya ini kita pegang di ta'awudnya dulu. Ta'awudnya betul, nahawan,
maka kedepannya insya Allah mengikuti. Jadi ta'awud dan basmalah itu jadi patokan. Misalkan gini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik. Nah, nanti bismillahnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalkan saya contohkan lagu Bayati ya, seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lagu Bayati. Maka ketika kita mencoba ingin nahawan tapi ta'awudnya aja udah Bayati, otomatis kita mau mencoba ke nahawan ya nggak bisa, sulit karena gini. Jadi patokannya adalah di ta'awud dulu misalkan ya, atau kalau misalkan di bismillah dulu. Jadi kalau misalkan kita ingin membaca Al-Quran dengan satu lagu, maka dari ta'awud itu kita harus jadi patokan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalkan ya. Nah, ketika bismillahnya pasti pasti seperti itu. Jadi ingat patokan dulu ya, ingat patokan. Oke. Langsung saja kita ke surat Al-Fatihah. Kita makronya surat Al-Fatihah dan nanti surat Ad-Duha. Kita ke surat Al-Fatihah dulu, ta'awud dulu, kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika patokannya sudah dapat, pasti alhamdulillahnya dapat. Maksudnya di ayat keduanya dapat, alhamdulillahirabbil alamin dapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik dulu ya, atau boleh datar dulu. Nanti rumusnya gini, naik, datar, turun. Jadi ketika sudah naik, otomatis nggak mungkin naik lagi, pasti harus ke datar atau turun. Nanti kalau sama terus-terusan naik, tidak enak didengarnya. Nanti akan saya contohkan ketika naik terus, itu tidak akan enak didengarnya dan zuknya tidak akan dapat. Oke, langsung ke ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik, di belakang ada vibra, ingat. Murotal Al-Quran itu juga butuh vibra. Jadi kita kalau misalkan membaca Al-Quran dengan lagu, itu harus didukung dengan vibranya, vibra dan cengkoknya. Tentunya cengkoknya bukan cengkok seperti lagu dangdut ya. Cengkok di dalam melantunkan ayat suci Al-Quran memiliki cengkok yang khas, berbeda dengan cengkok dangdut. Nah, jadi seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik tapi sambil vibranya jalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar, coba silakan ikuti. Ar-Rahmanir Rahim. Datar, langsung turun nanti. Maliki yaumiddin. Nah, rumusnya gitu. Naik, datar, turun. Nanti di tadi alhamdulillahirabbil alamin naik, Ar-Rahmanir Rahim datar, Maliki yaumiddin turun. Nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naik lagi. Saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, datar. Silakan.
Ihdinas siratal mustaqim. Langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau diwakaf di situ maka turun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun ya. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam kalimat waladdallin itu terdapat hukum mad lazim musaqqal kilmi, maka hukumnya semua imam qiraat sab'ah sepakat bahwa waladdallin dibaca 6 harakat. Kalau misalkan mad wajib di riwayat Hafs menurut Imam Asim itu 5 harakat, dan mad jaiz mufassil menurut riwayat Hafs dari Imam Asim itu dibacanya 4 harakat. Nah, kalau misalkan kita tidak sesuai dengan itu, berarti kita dipertanyakan kita mau ngikut riwayat apa. Karena pada umumnya di Indonesia rata-rata orang menggunakan riwayat Hafs menurut Imam Asim. Jadi di antara imam yang 7 qiraat sab'ah itu ada yang namanya Imam Asim. Imam Asim kalau di dalam qiraat sab'ah itu ada di nomor 5. Nah, perawinya ada 2. Yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafs. Jadi kalau misalkan kita ingin mengucapkan atau memberitahu kepada seseorang tentang siapa yang kita ikuti bacaannya, imam siapa, maka katakanlah kita mengikuti riwayat Hafs menurut Imam Asim. Ya, riwayat Hafs menurut Imam Asim. Atau bisa dibalik, dari siapa? Dari Imam Asim menurut riwayat Hafs, dari Imam Asim menurut riwayat Hafs, atau dari bawah dulu tadi seperti yang pertama kali saya bilang menurut riwayat Hafs dari Imam Asim. Seperti itu ketika ingin mengatakan atau menyampaikan terkait siapa yang kita ikuti dalam membaca Al-Quran. Atau kalau misalkan di dalam madhab fikih itu kita mengikuti Imam Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Maka kita mengikuti mazhab Syafi'i. Sama, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus jelas siapa yang kita ikuti. Maka yang kita ikuti itu adalah riwayat Hafs menurut Imam Asim. Seluruh di Indonesia rata-rata seperti itu. Kalau di luar negeri sana banyak yang menggunakan riwayat lain selain Hafs, tapi khusus di Indonesia kebanyakan menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Nah, itu sedikit tentang apa yang saya ketahui. Perlu kalian ketahui juga. Jadi ini penting ya, karena tadi saya singgung sedikit tentang siapa yang kita ikuti bacaannya, agar nanti jelas. Kita jelas arahnya, siapa sih yang kita ikuti sebelumnya, itu yang menggunakan bacaan seperti ini. Oke, kembali lagi tadi ke surat Al-Fatihah lagu Nahawan. Kita ulangi lagi, terus kalian ikuti. Jangan sampai kalian skip videonya, nanti tidak akan paham, tidak akan bisa takutnya. Karena insya Allah kalau misalkan kita serius ya menonton video ini, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu bisa dalam melantunkan ayat suci Al-Quran dengan lagu Nahawan khususnya untuk saat ini. Ulangi lagi, kembali lagi. Ayo ikuti saya contohkan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar dulu ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung turun nanti ya. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Kita harus sering-sering mengulangi rekaman lagu murotal jika kita ingin bisa, khususnya lagu Nahwan ini. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, bisa diulangi lagi video yang ini tadi untuk part atau bagian yang saya mencontohkan. Nah, di surat Al-Fatihah ini, kenapa saya mencontohkan surat Al-Fatihah dulu? Karena Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun sholat. Ketika sholatnya kita, Al-Fatihahnya tidak betul, maka sholat kita tidak sah. Itu bukan saya yang mengucapkan, tapi ulama-ulama terdahulu ya. Jadi kalau misalkan kita surat Al-Fatihahnya merasa tidak baik bacaannya, maka kita harus berjamaah. Maka itulah kenapa kita diwajibkan berjamaah juga, karena salah satunya adalah untuk menjaga bacaan, karena bacaan itu kita ditanggung oleh imam ketika sholat. Kalau misalkan kita berjamaah, terbayang ketika kita sholat di rumah 1 derajat pahalanya, bacaannya tidak benar, apa yang kita dapat? Jadi lebih baik berjamaah 27 derajat pahalanya. Insya Allah bacaan kita ditanggung oleh imam ketika kita tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita kupas dulu makhorijul hurufnya satu-satu di surat Al-Fatihah ini. Tadi tahu dulu, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, dzu dia lembut, tidak memiliki suara sifat kasar. Tidak boleh, harus dzu, za, zizu, zazizu, lembut ya. A'udzu. Billahi, ha besar, minasyaitonir rajim. Coba ulangi tahunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung
Langsung ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Alhamdu. Hak kecil ya. Tapi nanti akhirnya naik di belakangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar dulu ya, silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung turun nanti ya. Maliki Yaumiddin. Silakan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar dulu ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung turun nanti ya. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan lagu Nahawan ini ke dalam surat Ad-Duha. Saya contohkan terlebih dahulu, kemudian ikuti ketika saya telah mencontohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Naik dulu. 1, 2, 3. Silakan. Wadduha. Wallaili idza saja. Datar dulu. Silakan. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun. Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, turun ya. Nanti naik lagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Silakan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Datar. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Datar ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Turun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, jadi turun ya. Wa wajadaka dhallan
Silakan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, naik. Nanti kita pakai variasi yang enak di sini. Saya sisipkan ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, seperti itu ya, datar ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, seperti itu. Silakan. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Silakan. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi itu gambaran terkait surat Ad-Duha yang dibaca dengan lagu Nahwan. Saya akan contohkan lagi, tapi ikuti di rumah atau di tempat kalian masing-masing ya. Jangan sampai kalian tidak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Silakan. Wadduha wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Silakan. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Silakan. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Silakan. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Silakan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Silakan. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Silakan. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan ikuti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Naik dulu. 1, 2, 3. Silakan. Wadduha. Wallaili idza saja. Datar dulu. Silakan. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun. Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, turun ya. Nanti naik lagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Silakan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Datar. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Datar ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Turun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, jadi turun ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Naik. Silakan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, naik. Nanti kita pakai variasi yang enak di sini. Saya sisipkan ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, seperti itu ya, datar ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Seperti itu. Silakan. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Silakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Naik dulu. 1, 2, 3. Silakan. Wadduha. Wallaili idza saja. Datar dulu. Silakan. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun. Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, turun ya. Nanti naik lagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Silakan. Walal akhiratu khairun laka minal ula
ولسوف يعطيك ربك فترضى. Datar. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Datar ya. ألم يجدك يتيما فآوى. Turun. ألم يجدك يتيما فآوى. Nah, jadi turun ya. ووجدك ضالا فهدى. Naik. Silakan. ووجدك ضالا فهدى. Nah, naik. Nanti kita pakai variasi yang enak di sini. Saya sisipkan ya. ووجدك عائلا فأغنى. Nah, ووجدك عائلا فأغنى. Nah, seperti itu ya, datar ya. فأما اليتيم فلا تقهر. Nah, seperti itu. Silakan. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Silakan. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Silakan. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nah, jadi ketika kalian mengikuti, keluarkan saja suaranya, jangan malu-malu ya. Apalagi kita tidak bertatap langsung. Jadi itu adalah kesempatan kalian di rumah masing-masing untuk menonton ini. Ya, keluarkan kemampuan kalian seperti apa. Nah, nanti ketika kita sering mendengarkan lagu-lagu nahawan, maka itu akan nempel sendiri. Seperti kita sering mendengarkan lagu lah. Kita satu hari mendengarkan lagu di telinga, memakai earphone atau headset. Kita dengar terus setiap hari. Kita dengar terus setiap jam dalam satu hari itu. Maka otak kita akan menyerap. Menyerap apa? Menyerap apa yang masuk ke dalam telinga dan diolah oleh otak. Sehingga nanti hafal seperti apa nadanya, seperti apa liriknya. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin bisa, harus sering mendengarkan. Itu salah satu caranya, harus sering mendengarkan, lalu diikuti semirip mungkin. Usahakan semirip mungkin untuk belajar. Kalau sudah bisa, nanti kita memakai variasi sendiri. Kita bisa menggunakan variasi, berbagai macam variasi, kita bisa pasti. Tapi untuk pemula yang belajar, kita usahakan sama aja dulu dengan contohnya. Itu dalam rangka belajar ya. Samain aja dulu. Jangan langsung pakai variasi lain. Jangan. Itu akan menyulitkan kalian sendiri. Harus fokus dulu, ikuti aja dulu yang sesuai dengan apa yang kalian dengar. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan lagu nahawan ini? Apakah sudah mulai terset di otak terkait lagu nahawan ini? Ya, tergantung kalian juga. Kalau misalkan kalian serius melihat video ini, melihat tutorial membaca ayat suci Al-Quran dengan lagu nahawan ini, maka insya Allah kita akan bisa semuanya. Tapi kalau misalkan kita tidak serius, kita asal-asalan dalam mendengarkan atau melihat video ini, ya kemungkinan besar kita tidak akan bisa karena proses belajar itu tidak singkat, harus konsisten. Harus dari nol kita terus naik sampai akhirnya bisa. Jadi saya harapkan tonton terus, jangan sampai skip video ini satu kali pun, agar kalian bisa. Ini demi kebaikan kalian juga. Insya Allah kita semua pasti bisa. Jadi saya bukan ingin menggurui teman-teman semua, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa yang saya miliki sedikit. Itu saya ingin memberikan kepada kalian semua,
Bukan berarti saya ini harus dianggap sebagai guru yang harus kalian hormati. Saya ini hanya seorang mahasiswa, ya, mahasiswa. Tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Insya Allah kalau misalkan kalian serius, sekali lagi pasti kalian bisa. Kemudian untuk lagu Nahwan ini, kalau misalkan di mujawad, dia mujawad itu temponya sangat lambat, maka tidak cocok untuk dipakai ketika sholat lagunya, karena cenderung lambat sekali bacaannya. Jadi kalau yang cocok itu yang murattal. Selanjutnya untuk mujawadnya saya akan mencontohkan untuk membandingkan murattal dengan mujawad. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Itu adalah contoh lagu Nahwan di mujawad. Sekali lagi saya contohkan. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Nah, itu adalah contoh lagu Nahwan di mujawad. Tapi kalau misalkan Nahwan di murattal, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Nah, jika dibandingkan dengan tadi lagu Nahwan di murattal, itu perbedaannya sangat jelas ya. Mungkin hampir seperti tidak ada miripnya ya, tapi itulah dia, karena variasinya yang berbeda dari temponya, kemudian variasi yang digunakan, maka terdengar seperti berbeda. Baik, saya akan mencontohkan lagu Nahwan yang sudah ada variasinya, karena yang tadi kan yang teman-teman dengarkan adalah untuk jenis Nahwan yang tingkatan dasar. Saya akan mencontohkan untuk pengetahuan kita saja, boleh didengarkan sambil ikuti boleh. Saya ingin mengambil makro surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Nah, seperti itu untuk tingkatan lagu nahawan yang sedikit ada variasinya dan pakai nada-nada tinggi di cengkok-cengkok vibranya, kemudian variasinya itu mungkin bisa lebih mengenakan lagu. Cuman kalau misalkan belajar, saya ingatkan lagi, belajar harus dari tingkatan dasar, terutama di makhrajul huruf kita harus diperhatikan. Jadi intinya ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran dengan murattal, tentunya yang dinomorsatukan adalah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, waqaf wal ibtidah dan sebagainya. Itu harus diperhatikan karena percuma lagu bagus, suara bagus, tapi makharijul hurufnya tidak bagus. Ingat di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil yang sempurna. Itu harus dilaksanakan dengan tartil yang sempurna. Intinya lagu nomor 2 yang satu itu tajwid, tartil, harus betul bacaannya, harus baik bacaannya, bukan baik dari segi lagu tapi baik dari segi makharijul huruf, seperti itu. Kalau lagunya tidak baik, ya mohon maaf, lagunya misalkan kita tidak bisa dengan lagu yang bagus tapi makharijul hurufnya baik, itu lebih bagus daripada suara bagus makharijul hurufnya jelek. Itu lebih baik daripada suaranya bagus makharijul hurufnya jelek. Misalkan seperti inilah lagu dasar orang-orang Indonesia yang menggunakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lagu dasar banget sebenarnya untuk murattal, itu termasuk murattal kok. Cuman dasar banget gitu tingkatannya. Jadi itu kan dilagukan. Kalau tanpa dilagukan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanpa lagu itu. Tapi kalau tadi a'udzu billahi min, nah, itu murattal juga, tapi tingkatannya yang sangat-sangat dasar untuk orang yang pemula. Tapi lagu itu sebenarnya penting juga untuk menunjang bacaan kita. Jadi yang pertama makharijul huruf atau tartil dulu, baru nanti yang kedua lagu. Jadi untuk mengenakan bacaan itu lagu juga penting. Ketika imam membaca surat, ya, ketika sholat, makmum akan merasa lebih nyaman, merasa lebih tersentuh, merasa lebih khusyuk ketika imamnya bacaannya suaranya bagus. Apalagi tambah makharijul hurufnya bagus gitu kan. Udah makharijul hurufnya bagus, tartil, suaranya bagus, itu luar biasa. Insya Allah makmumnya itu betah, ya, betah sholatnya. Jadi intinya lagu itu nomor 2. Yang pertama itu tartilnya dulu. Makanya kadang ada yang kebalik ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, H besar dengan H kecil, ya. Surat Al-Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada yang kebalik loh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebalik, itu salah sekali, fatal itu salahnya. Itu kesalahan jali. Itu kalau misalkan seperti itu, kalau MTQ sudah gugur, tidak akan dapat nilai. Nah makanya kalau misalkan ingin belajar lagu, belajarlah dulu ilmu tajwid. Ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu desa tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka satu desa itu berdosa. Tapi kalau satu desa ada satu orang yang pandai dalam belajar ilmu tajwid, pintar atau bisa, ya, ilmu tajwid, bukan hanya bisa tapi bisa mempraktekkan, bukan hanya tahu ilmunya tapi bisa mempraktekkan, insya Allah seluruh orang-orang yang ada di desa itu selamat, aman, tanpa terkena dosa, ya, dosa dari hukum fardu kifayah mempelajari ilmu tajwid itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak ada yang belajar ilmu tajwid di desa kita tidak bisa, naudzubillah, satu desa itu akan mendapatkan dosa semuanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tadi ya makharijul huruf harus diperhatikan, sifatul huruf, ya, ada huruf yang sifatnya hamas, gitu kan, ada yang memiliki sifat as-safir dan sebagainya. Itu perlu dipelajari lagi. Insya Allah kedepannya tentang ilmu tajwid akan saya sampaikan. Mungkin untuk pertemuan yang
pertama kali saya upload adalah tentang belajar lagu nahawan. Tentunya saya sisipkan ilmu tajwidnya sambil kalian belajar gitu. Untuk di Bismillahirrahmanirrahim, hak besar dengan hak kecil bedakan. Hak besar dia posisinya di aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Hurufnya ada h itu satu tingkatan. Kemudian di atasnya lagi ada wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ada ha, itu satu tingkatan. Kemudian di atasnya lagi adnal halqi. Adnal halqi ini adalah tenggorokan paling atas. Huruf-hurufnya adalah kha dan gha. Nah, untuk surat Al-Fatihah sendiri di Bismillahirrahmanirrahim itu bedakan antara ha besar dan ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ha besar itu tidak satu tingkatan dengan ha kecil, walaupun sama-sama di tenggorokan. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran tanpa tahu posisi-posisi hurufnya, ya susah, kita tidak akan bisa nanti. Jadi kita harus tahu posisi-posisi hurufnya dari ha, ha, kha, gha. Nanti di atasnya lagi ada lisan. Lisan ini terbagi ke dalam 4, aqsal lisan, wastul lisan, tarful lisan. Ada di hafatal lisan. Nah, hafatal lisan ini nanti ada huruf bod dan la. Kemudian tarful lisan ada huruf ta, da, ta, sa, sa, za, dho, za, sa. Nah, ro, na, itu termasuk dalam tarful lisan. Nah, ada wastul lisan, tengah lidah, ja, sya, ya. Aqsal lisan ada qaf dengan kaf. Aqsal lisan dibagi dua juga. Ada qaf dan kaf. Qaf di belakangnya kaf di aqsal lisan atau dasar lidah. Itu perlu kita ketahui. Insya Allah nanti kedepannya saya ingin membuat video tentang ilmu tajwid juga, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Saya sama-sama belajar dengan kalian. Saya ingin berbagi ilmu apa yang saya ketahui, sehingga apa yang saya miliki itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Insya Allah menambah pahala saya juga gitu ketika saya menyampaikan. Jadi sampaikan walaupun sedikit, tidak apa-apa. Ilmu itu sampaikan walaupun sedikit, daripada sedikit tidak disampaikan, udah sedikit tidak disampaikan juga gitu kan, mau apa gitu intinya. Nah, tadi jadi sedikit pembahasan tentang lagu nahawan, serta tadi ada beberapa hukum-hukum ilmu tajwid yang saya sampaikan sedikit untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Insya Allah jika kalian serius pasti bisa. Ulangi lagi video ini jika memang kalian belum paham dari awal, silakan. Jangan sampai kalian merasa cukup dengan satu tayangan video. Kalian harus sering mendengarkan juga murotal-murotal yang lain, mungkin khususnya di lagu nahawan dulu ya. Maksudnya orang-orang yang rekaman dengan lagu nahawan, silakan kalian dengarkan. Jangan sampai kalian ya mendengarkan di sini saja, karena di sini terbatas. Atau kecuali kalau misalkan kalian ulang-ulang rekamannya atau video ini, jadi di pas bagian-bagian yang tadi saya mencontohkan, kalian bisa ulangi di situ sehingga kalian bisa terbiasa. Karena belajar itu harus dibiasakan, harus intensif. Jangan sekali-kali kadang belajar kadang enggak, males-malesan gitu. Itu nggak akan bisa-bisa nantinya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan insya Allah kedepannya saya akan terus mengupload video tentang murotal ya, tentang murotal dan ilmu tajwid juga. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ingat, jika bermanfaat, jika kalian suka dengan tayangan ini, silahkan klik tombol like dan subscribe plus loncengnya nyalakan agar notifikasinya nanti muncul ke YouTube kalian ketika saya mengupload video. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pantas atau yang keliru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.